yang pertama. Nah, Ibu absen dulu ya sampai yang datang hari ini. Absen ya. Hadir Bu. Belum. Elvi Karina hadir. Hadir Bu. Laylatul Hikmah. Hadir Bu. Siapa yang nggak datang hari ini? Nur Hayati Bu. Ah, kemana dia? Izin Bu. Sakit. Ya Bu. Suratnya ada? Ada Bu, sudah di depan Bu. Oh iya, lupa. Maaf ya, Bu. Baik. Sekarang itu kita masuk ke langsung aja ke pembelajaran kita untuk menghemat waktu. Kita akan masuk sesuatu. Nah, untuk judul, Anda belum pinjam buku ke perpus ya? Belum Bu. Ya. Lupa nanti selesai belajar dengan Ibu pinjam buku ke perpus ya. Jadi Ibu akan kasih tugas untuk Anda membuat rangkuman. Dengan guru yang lain udah ada pinjam buku belum Kak? Belum ada Bu. Kan baru masuk Bu. Ya nanti ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia. Sebelumnya udah belajar nggak di MDA SKI? Sudah Bu. Udah ada nggak tahu gambaran bagaimana Islam di Indonesia? Atau lebih biasanya orang menyebutnya bukan Islam di Indonesia tapi Islam di Nusantara. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Ibu pasangkan apanya media biar Anda bisa paham. Nah, sekarang pembelajaran kita itu yaitu sejarah Islam di Indonesia. Sesuai dengan judulnya yaitu sejarah. Nah, Anda tahu nggak sejarah itu apa? Apa? Saya tahu Bu. Kalau Apa? setahu saya sejarah itu masa lampau. Ya, dia masa lampau ya. Nah, kalau yang Indonesia itu dari mana? Dari mana yang Indonesia? Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, sekarang untuk mengetahui Islam itu sendiri seperti apa di Indonesia, kita mulai dari paling bawah sekali, yaitu dari kondisi masyarakatnya dulu. Kondisi masyarakat Indonesia ya. Biasanya kalau kita meninjau itu dari segi ekonomi. Nah, Indonesia itu negara apa? Negara yang agraris ya, penghasil pertanian terbesar. Ya. Agraris. Kemudian maritim juga. Kalau misalnya agraris itu berarti masyarakatnya bertani kan? Ya, bertani. Kalau maritim berarti nelayan. Nah, inilah keadaan Indonesia sebelum Islam datang. Masyarakatnya kebanyakan bertani, kemudian nelayan. Ada juga yang berdakwah, cuma yang dia dakwahkan itu secara ekonomi ada juga yang berdagang. Berdagang juga. Cuma ini hanya sebagian kecil saja. Yang ini sebagian besarnya. Sebagian besar masyarakat itu bertani dan bernelayan. Yang bernelayan ini yang tinggal di pesisir pantai. Nah, yang kedua yaitu dari segi budaya. Kalau budaya masyarakat yang sebelum Islam datang itu seperti apa? Anda nggak tahu nggak? Enggak Bu. Kan kita beragam-ragam suku, beragam-ragam bangsa,
beragam kepercayaan. Sampai sekarang kayak gitu kan. Di Indonesia itu ada berapa agama yang diakui oleh negara? Coba sebutkan satu aja. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Kristen ada dua, Katolik dan Protestan, ya kan? Sebanyak itu. Nah, budayanya masih beragam. Sampai sekarang pun masih beragam. Belum ada penetapan kalau tempat ini, kalau Indonesia segini enggak. Kita itu negara berkepulauan, berarti memiliki beragam suku bangsa, beragam bahasa, dan beragam lah pokoknya semua budayanya. Sehingga Indonesia itu di kancah dunia dibilang unik. Kemudian dari segi agama dan kepercayaan. Sebelum Islam datang, Indonesia itu agamanya apa? Sebelumnya sih bukan, coba kita ubah ini ke Nusantara. Nusantara itu kan nama sebelum Indonesia muncul. Indonesia muncul ini kan 17 Agustus. Sebelumnya kita Nusantara. Di Nusantara ini ada dua kerajaan besar yang memimpin kita, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Nah, dua kerajaan besar inilah yang menguasai Nusantara. Nah, masing-masing kerajaan ini punya kepercayaan masing-masing. Sriwijaya itu kalau Sriwijaya Hindu. Sriwijaya Buddha. Nah, Sriwijaya itu agama terbesarnya Buddha. Majapahit Hindu. Nah, beruntungnya Majapahit masuk Islam di sini. Berarti kalau dua kerajaan besar ini yang memimpin Nusantara, berarti ini dua agama ini sudah pasti dianut oleh masyarakatnya, yaitu Hindu dan Buddha. Hindu Buddha. Ada juga para pemikir-pemikir yang melakukan penelitian di Indonesia. Mereka mendefinisikan atau mengelompokkan kepercayaan ini menjadi dinamisme dan anamisme. Nah, dinamisme ini percaya kepada benda, seperti menyembah pohon, menyembah batu, kemudian menyembah matahari. Kalau anamisme ini kepercayaan menyembah kepada nenek moyang. Kemudian kita masuk kepada politik. Sudah pasti karena ini masih Nusantara atau Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ya, kerajaan kalau di politiknya kerajaan ya. Kemudian suku bangsanya. Nah, di sini kita belajar dari agama Hindu. Kalau di Hindu ada sistem kasta kan? Ada kasta Buddha, Wisnu, apa lagi ya? Coba, anda tahu? Ada peningkatan, ada pengelompokan untuk masyarakatnya. Ada yang kalau yang nelayan saja, kalau petani saja, kalau miskin saja, kalau kaya saja. Kaya dan orang kaya, orang kerajaan, orang miskin itu beda kelompokan. Makanya di sini itu setelah Islam datang, ini dihapuskan sistem kasta. Ini kasta kan? Sistem kasta itu dihapuskan. Berarti Islam datang secara damai. Nah, dari kondisi Indonesia sebelum Islam itu, mana yang lebih berpengaruh menurut Ananda yang membuat Islam itu bisa bertahan di Indonesia, bisa cepat masuk ke Indonesia? Dari sini mana? Ekonomi kah? Budaya kah? Percayaan? Politik? Ekonomi. Ya. Berdagang. Islam datang ke Indonesia melalui jalur ini.
berdagang. Tapi sebelum itu kita bicara dulu proses masuknya ya. Nah, untuk poin keduanya kita membahas tentang prosesnya lagi. Tadi kan dari apanya, kondisi masyarakatnya, sekarang proses. Yang pertama itu betul kata Karina tadi, yaitu perdagangan. Nah, Indonesia atau Nusantara itu kan secara ekonominya terletak strategis ya. Jadi untuk para pedagang datang ke Indonesia itu mereka memiliki akses yang sangat luas. Indonesia itu negara kepulauan dan masing-masing dari setiap sudut pulau itu mereka memiliki seperti pelabuhan-pelabuhan kecil untuk untuk menampung para pedagang yang datang. Pedagang ini banyak dari berbagai negara, dari India, dari Arab, dan dari Gujarat, bahkan Cina. Masih banyak lagi sih, masih banyak para pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia untuk menjual dagangannya. Nah, ada juga para pedagang ini yang datang tidak hanya berdagang, mereka sambil berdakwah seperti ini. Dari sini. Umumnya negara ini memiliki kepercayaan yaitu Islam. Mereka tertarik menyebarkan Islam di Indonesia karena masyarakatnya ramah-tamah. Masyarakat Indonesia itu ramah, mereka terbuka, dan para pemikir Islam atau para penyebar agama Islam yang datang ke Indonesia itu yang makin masyarakat yang memiliki agama Hindu, kan tadi ada sistem kastanya. Nah, kalau Islam nggak ada kasta tidak ada, dihapuskan. Jadi mereka tertarik dengan Islam karena ada kesetaraan, tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin, si cantik dengan si rupa, tidak ada. Mereka itu sama. Yang membedakan apa? Imannya ya. Hanya itu yang membedakan antara makhluk-makhluk lain. Makanya mereka tertarik dengan Islam. Dan Islam tidak ada paksaan. Bagi mereka yang mau masuk Islam itu ya cukup ucapkan dua kalimat syahadat dan penuhi syaratnya, rukunnya, yang lainnya, maka itu kita langsung masuk. Kalau di Hindu mau masuk agama itu harus ada acara dulu, buang-buang, bikin syukuran dulu, bikin ininya, bikin itu, ada penobatan. Terus kita harus masukkan ke kasta ini, kasta itu. Kalau diskualifikasi lah kalau kita masuk kasta yang kecil. Nah, kemudian yang masuk berikutnya itu perkawinan. Seperti yang di sini ya, perkawinan. Kenapa perkawinan ini menjadi salah satu faktor perkembangan Islam di Indonesia? Orang yang berdagang tadi, otomatis mereka nggak mungkin dong nggak tertarik dengan wanita Sunda, wanita lokal. Orang Indonesia itu cantik-cantik, anggun-anggun. Kalau bahasa Minangnya kami. Nah gitu kan, karena ada semua cantik anak ibu. Nah, perkawinan, mereka menetap dulu di Indonesia. Kalau ada yang misalnya dia merasa dagangannya lakunya di Indonesia, mereka menikahi perempuan Indonesia. Kalau alasannya adalah alasan mereka untuk datang ke Indonesia, ada perempuan yang akan mereka datangi. Nah, otomatis kalau menikah dengan orang Islam, terus yang perempuannya harus masuk Islam juga dong. Ya, kalau Indonesia itu kalau sistem Islam itu kan nggak boleh menikah beda agama. Jadi bagi perempuannya harus masuk Islam juga. Nah, kalau udah masuk Islam, berarti dia mengajak orang, berarti dia sudah otomatis menyebarkan agama di bawahnya. Kemudian faktor ketiganya yaitu pendidikan. Dahulu itu belum ada sekolah-sekolah.
Islam masih kuno sekali, yang dibawa oleh para pedagang itu. Belum ada pesantren, belum ada madrasah, belum ada MDA seperti kita sekarang. Yang ada itu seperti surau, kalau di Minang surau, atau halakoh-halakoh atau tempat-tempat kecil. Mereka melakukan perkumpulan-perkumpulan, dakwah-dakwah kecil. Kemudian ada yang seperti mereka mendatangkan seperti kiai-kiai, apa namanya, padepokan. Tahu anda padepokan? Tahu. Nggak tahu Bu. Kalau di Jawa padepokan itu tempat menuntut ilmu, tempat silat, tempat orang belajar ilmu gaib. Tapi ada yang putih, ada yang hitam. Ibu nggak tahu lah, entah mana yang benar. Kalau ibu nggak ada yang benar ya. Kalau kita bersama dengan makhluk halus nggak ada yang benar. Nah, di sini dari pendidikan itu yang belajar ke datang aku tuh kiai. Dulu Ustadz kayaknya belum ada deh. Kiai aja, kiai atau mbah. Nah, mereka belajar pendidikan di sini. Dari sini, mereka saling berkaitan loh antara perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Awalnya mereka berdagang, kemudian mereka menikah. Setelah Islamnya mengembang, kemudian mereka melakukan perkumpulan-perkumpulan. Nah, kemudian timbullah istilah pendidikan di sana. Karena mereka berkumpul dan saling berbagi ilmu tentang Islam itu sendiri. Nah, untuk poin yang keempatnya, yaitu seni budaya. Ananda tahu Wali Songo Mbak? Tahu. Tahu Wali Songo? Tahu. Apa Wali Songo itu apa? Orang yang menyebarkan agama Islam Iya, orang yang dipakai agama Islam di mana? di Indonesia. Tepatnya? Tahu Bu. Ayo, Leda tahu nggak tepatnya di mana? Di Jawa, Bu. Iya, bagus. Wali Songo itu berarti Songo itu artinya 9, berarti wali yang 9 di Jawa ya. Mereka menyebarkan, sebenarnya bukan di Jawa saja, cuma mereka terkenal atau populernya itu di Jawa. Mereka, apalagi itu Sunan Kalijaga terkenal dengan praktik dia mengembangkan agama Islam itu dengan seni, yaitu menggunakan wayang. Karena di Jawa itu sangat masyarakat lagi ya, masyarakat Sunda, Jawa lah umumnya, mereka itu orangnya bicara itu lembut, dalam bertingkah atau bertutur kata itu ada aturannya. Jangankan itu, menggunakan bahasa saja itu sangat diperhatikan dahulu ya. Sekarang udah sama aja, udah makan dimana saja lah. Anak-anak kan zamannya milenial sekarang ya. Kalau zaman ibu dulu, sekarang namanya zaman hard rock. Karena sekarang sudah milenial. Apa itu istilahnya? 4.0. Ini baru konsepnya sekarang ya. Nah, para wali semua itu menggunakan wayang untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia agar mereka tertarik untuk Islam. Enggak juga, seni budaya juga berkaitan erat dengan pendidikan. Bisa saja para gurunya atau para kiai-kiai ini menggunakan seni budaya seperti wayang untuk menyebarkan Islam. Kalau anak-anak dahulu kan mereka nggak megang HP, nggak megang laptop, nggak megang digital lainnya. Mereka hanya tertarik dengan seni, apa yang ditampilkan orang lain, apa yang mereka lihat secara langsung. Nah, disitulah para penyebar Islam itu bertaktik menggunakan seni budaya, salah satunya menggunakan wayang. Selanjutnya, yaitu tasawuf. Nah, ini yang paling suka ini tasawuf. Anda tahu nggak tasawuf apa? Tasawuf itu apa? Orang yang mencari Tuhan, atau orang yang bertasawuf? Ya kan? Bertasawuf berarti dia punya satu naluri dalam dirinya bahwa Tuhan itu ada, tapi dia nggak tahu jawabannya seperti apa. Seperti Nabi Musa mencari Tuhan. Kalau itu definisi ibunya ya. Bertasawuf itu berarti mencari jati diri kita. Tapi jangan dipikirkan Tuhan seperti apa, nanti Anda kita. Kalau Anda kita kan itu kasihan juga. Nah, kenapa tasawuf masuk ke dalam bait ini? Bertasawuf berarti tujuan kita mengesahkan Allah masih. Ya, bertasawuf itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Tuhan. Jangan Allah mengesahkan.
pertamanya. Dan pertama kita itu mengisahkan Tuhan. Kenapa Tuhan harus diesakan? Kenapa Allah harus diesakan? Anak tahu nggak? Apa sifat Allah yang sehingga ia harus diesakan? Satu-satunya zat yang harus disembah. Ya, satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Itulah selalu akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kalau orang yang apa tuh namanya kalau tempat kita apa tuh kayak di pesantren ini yang orang sulu, ya kan? Sulu itu bagian dari tasawuf, tarekat bagian dari tasawuf. Berarti itu jalan yang kita pilih. Tapi kita yakin kalau jalan yang kita pilih itu udah pas. Nah, untuk menuju Islam itu juga banyak. Kita nggak boleh langsung ngejudge orang kalau dia menjudge ini sesat, jangan. Karena untuk sedangkan jalan ke Roma aja banyak, apalagi jalan menuju Tuhan banyak. Jadi Anda yakini aja kalau seperti ini, bagusnya kalau Anda melakukan ini, Anda merasa tenang, nyaman. Jangan terpaksa karena Islam itu tidak memaksa. Seperti tadi faktornya itu Islam tidak memaksa. Nah, kemudian melalui politik. Kita masuk ke poin terakhir dalam penjelasan kita, yaitu faktor terakhirnya politik. Tadi sistem Indonesia kerajaan kan, ya nggak? Nah, karena sistem kita kerajaan, pasti otomatis masyarakatnya patuh sama raja. Apa agama yang dipeluk raja? Pasti masyarakat dulu. Seperti tadi di Islam itu mulai muncul di kerajaan akhir kedudukan kerajaan Majapahit. Majapahit ini kerajaan besar, masalah lagi terkenal dengan kekuatan maritimnya. Berarti kalau politik mereka menurut apa yang dianut oleh pemimpin mereka waktu itu adalah raja. Jadi rajanya harus Islam dulu, baru masyarakatnya Islam. Menurut nih masyarakat Islam, baru kalau raja udah Islam, otomatis masyarakatnya akan Islam. Kalau raja, begitulah sekarang kondisi kita ya. Sekarang kondisi kita itu bisa sangat mematikan. Ada malah kita bisa kita dijudge ke orang. Kalau agamanya Hindu, berarti masyarakatnya Hindu. Kalau agama rajanya Buddha, berarti masyarakatnya Buddha. Nah, karena kerajaan Majapahit sudah diambang kehancuran, sudah mulai melemah, dan Islam masuk mempengaruhi kelemahan atau detik-detik kehancuran Majapahit. Majapahit ini hancur karena keserakahan pemimpinnya. Mereka menginginkan, tapi mereka tidak mau usaha. Makanya kerajaan ini hancur. Nah, di sana dimanfaatkan oleh para penyebar Islam untuk mengambil alih kerajaan, sehingga raja yang tertarik dengan agama Islam sendiri. Nah, karena raja yang udah raja yang nanti dijadikan PR untuk Anda. Nah, kemudian rajanya udah masuk Islam dan masyarakat juga Islam. Anda paham kan apa yang dibicarakan? Paham, Bu. Beneran? Ya, Bu. Serius? Insya Allah paham, Bu. Gak apa-apa. Ibu nanti ada pertanyaan, kalau Ibu kasih pertanyaan, Anda harus bisa jawab dong. Ya, Bu. Serius nih? Ya, Bu. Oke, masa? Suka semangat kalian. Harusnya kita belajar juga teori maksudnya, tapi karena kita terbatas waktu. Jadi untuk teorinya kita ambil di pertemuan besok. Sebelum kita masuk ke materi baru ya. Coba sekarang Ibu mau uji lah, mau ngasih pertanyaan. Masing-masingnya dapat satu pertanyaan. Harus bisa kan kita punya 2 poin tadi. Yang ada itu kondisi masyarakat sebelum Islam, kemudian proses masuk Islamnya ke Indonesia dan Nusantara. Coba, siapa dulu yang bisa bacakan pertanyaannya? Angkat tangan ya. Baiklah, Bu. Gak boleh nunjuk teman kayak gitu.
kita harus, saya Bu, ini ada nilai tambahannya loh. Ada nanti ada buat saya Bu kasih nilai plus. Ibu langsung Ibu checklist namanya, nggak tanggung-tanggung. Coba Laila, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sebelum Islam datang ke Indonesia? Kondisi ekonomi sebelum Islam datang ke Indonesia itu ada berdagang, bertani dan bernelayan. Ibu kasih plus ya, Ibu nggak bohong nih. Makasih Bu. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan, jawab lagi. Ya, Sampai Bu. suka siswa yang berkompetisi secara damai. Nah, pertanyaan kedua untuk saudari Elvi Khairina. Coba apa ya? Ini ada depan tulis nggak sah nih. Di depan tulis nggak usah ditanyakan. Ambil hapus saja. Kalau secara politiknya, ada yang politik lagi. Kalau agama dan kepercayaan sebelum Islam datang, apa yang dianut oleh masyarakat Indonesia? Agama yang dianut di Indonesia itu ada Hindu dan Buddha, tapi yang paling punya Yang biasa disebut ya. dinamisme dan animisme. Tangan dong, semangat. Yeay. Bisa juga Anda ya, bercanda Nah, sekarang yang disimpulkan. Pembelajaran kita pada hari ini seharusnya 3 tema atau 3 pembahasan, yaitu proses masuk, faktor, kemudian teori. Tapi karena kita nggak cukup waktunya, jadi teori kita skip dulu ya. Atau teori itu bisa juga nanti yang Anda baca bahannya di rumah, karena Anda disuruh nanti itu bikin resume. Pinjam bukunya Kakakku, jangan lupa ya. Ya Bu. Nah, untuk kondisi masyarakat sebelum Islam datang itu ditinjau dari segi ekonomi, dari segi budaya, agama dan kepercayaan, politik, kemudian suku. Nah, tadi kalau dari segi ekonomi masyarakatnya umumnya apa? Berdagang, bukan berdagang umumnya. Anda juga ada ayah petani dan bernelayan. Baru berdagang. Nah, kemudian dari segi budaya di situ beragam tadi kan? Ya Bu. Banyak, sampai sekarang nggak bisa kita mengelompokkan ini nggak bisa. Karena kita itu negara kepulauan, jadi banyak sekali. Kemudian dari segi agama dan kepercayaan, apa agama besar yang ada waktu Indonesia sebelum Islam datang? Apa tadi Alfi yang sebutkan Alfi apa? Hindu Buddha. Ya, Hindu Buddha. Kepercayaan kepada benda-benda namanya dinamisme. Kalau kepada roh, ya dinamisme. Kemudian politik, sistemnya kerajaan kan? Ada 2 kerajaan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. kemudian bersuku-suku bangsa. Tadi kita ada beragam ya. Nah, kemudian proses masuknya Islam ke Indonesia, setiap faktor yang dijelaskan itu saling berhubungan, mereka saling berkaitan erat. Yang pertama itu berdagang. Berdagang berkaitan dengan perkawinan. Kalau mereka nggak berdagang, berarti mereka nggak datang dong ke Indonesia. Kalau mereka nggak datang, berarti nggak nikah dong. Nah, kemudian pendidikan, seni budaya, politik, dan tasawuf. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan ke Ibu? Nggak Bu. Mengerti? Ngerti Bu. Serius nih mengerti? Yes, Bu. Ya, alhamdulillah mengerti ya. Nah, segitu dulu